tingkatkan efektivitasnya, berapa dari unit yang masih menyewa sekarang dimasukkan di dalam Kementerian Keuangan, di dalam kompleks, sehingga kita mengurangi biaya sewa. Untuk output dan harga barang dilakukan standarisasi biaya sehingga tidak menimbulkan keseragaman dan kepastian. Serta untuk perjalanan dinas sekarang mandatori harus menggunakan e-Perjadin sehingga bisa dimonitor berapa, kemana, dan berapa frekuensi, sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi. Total efisiensi yang dilakukan untuk Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres 1 2025 adalah kita harus menghemat lebih lanjut lagi 8,99 triliun. Untuk bisa mencapai itu prinsip maupun sesuai dengan Inpres, belanja gaji tidak dilakukan efisiensi, namun belanja barang dan belanja modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk dilakukan efisiensi. Ini termasuk Perjadin, ATK, seminar, kajian, acara seremonial, peringatan. Kami juga menyadari bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran penting untuk mengumpulkan penerimaan negara, sehingga untuk anggaran kebutuhan di dalam rangka untuk bisa menjalankan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli, itu tetap kita dukung, dan namun tetap dihitung secara sangat presisi dan efisien. Untuk TIK, kita juga melihat sistem yang sekarang berfungsi, apakah itu Kortek, sistem INSW, CEISA, SPAN, Sakti, MPN, TIK Kementerian Keuangan seluruhnya, itu juga tetap didukung, namun kita juga meneliti secara detail dan presis mengenai kebutuhan anggarannya. Untuk gedung-gedung yang dibangun, terutama yang memiliki multi-year contract, akan selesai di tahun anggaran 2025 dan harus dibayar karena kontraknya sudah selesai, harus tetap dibayarkan supaya kita tidak terkena cedera kontrak. Untuk multi-year kontrak pengadaan pita cukai, karena ini adalah sesuai dengan tugasnya dari Kementerian Keuangan, Bea dan Cukai, tetap juga diprioritaskan untuk 2025. Dan asuransi dari barang milik negara di mana preminya dibayarkan juga termasuk prioritas yang kita tetap pertahankan, karena ini menyangkut keamanan seluruh barang milik negara. Yang kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai belanja-belanja operasi seperti konsinyering, kegiatan seremonial, kita hapuskan seluruhnya, bahkan pengadaan souvenir, pencetakan banner, spanduk, bahan konsumsi untuk rapat. Kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi. Diklat, BIMTEK, sosialisasi secara luring dalam hal ini. Perjalanan dinas, belanja modal yang masih bisa ditunda kami lakukan penundaan, termasuk untuk multi-year contract yang belum selesai tahun ini masih bisa kita rekomposisi dan di-stretch sehingga menimbulkan pengurangan belanja tahun ini. Termasuk belanja langganan daya dan jasa, belanja sewa dan pemeliharaan gedung, serta peralatan mesin yang kita anggap tidak prioritas. Perubahan cara kerja baru juga kita introduce, ini sebetulnya bukan hal yang baru, tapi kita akan makin akselerasi di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja, atau dalam hal ini belanjanya bahkan lebih diefisienkan. Digitalisasi dokumen, budaya hemat energi, penggunaan e-Perjadin seperti kami sampaikan, pengembangan layanan bersama atau share services. Kemudian ini terutama untuk yang kantor vertikal, penggunaan peralatan kantor secara sharing, penggunaan BMN juga menggunakan standar, dan juga dalam hal ini tidak ada lagi yang memiliki ruang-ruang tersendiri, jadi lebih banyak digunakan secara bersama. Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai Presiden adalah yang tugas negara saja.
penataan ruang kerja kolaboratif, shifting kegiatan luring menjadi daring, dan optimalisasi perangkat TIK, kolaborasi unit eselon 1, seperti melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya joint sehingga bisa lebih efisien, dan kita juga menghilangkan seluruh snack untuk rapat. Untuk memberikan sedikit lebih detail kepada Komisi 11, pimpinan dan para anggota, berikut belanja yang kami efisienkan. Untuk belanja total keseluruhan 2,641 triliun, itu waktu terjadinya COVID sempat menurun ke 1,4 dan 1,3 triliun, namun kemudian meningkat lagi. Di tahun 2025 ini belanja birokrasi sebetulnya mencapai 2,348 triliun. Dengan langkah efisiensi ini, belanja birokrasi kami turunkan menjadi 967,38 triliun miliar. Ini di bawah bahkan pada saat terjadinya COVID, di mana banyak kantor waktu itu tidak dibuka karena sebagian adalah dalam bentuk daring. Untuk detailnya, pertama alat tulis kantor dari 323,6 miliar sekarang hanya tinggal tahun 2019. Tahun ini mestinya anggarannya 213 miliar menjadi hanya 42,2 miliar. Kegiatan seremonial 7,6 miliar, tahun ini dianggarkan 7,8 miliar, kita turunkan menjadi 3,32 miliar. Rapat, seminar, dan lain-lain yang 289,5 miliar tahun ini dianggarkan. Tahun 2019 sebelum COVID bahkan mencapai 443 miliar, sekarang hanya 58,2 miliar. Diklat, BIMTEK yang tahun ini dianggarkan 24,7 miliar turun menjadi hanya 4 miliar. Ya, dan ini artinya diklat BIMTEK-nya tetap jalan tapi menggunakan daring. Jadi bukannya tidak ada kegiatan diklat dan BIMTEK tapi sekarang menggunakan daring sehingga biayanya bisa menurun. Sebelum COVID dulu pernah mencapai puncaknya untuk diklat BIMTEK itu 88,5 miliar. Untuk kajian analisis sebelum COVID dulu 9,1 miliar, tahun ini sebetulnya dianggarkan 18,9 miliar, sekarang turun menjadi hanya 5,07 miliar. Kemudian untuk honor-honor kegiatan dan jasa profesi dari 170,9 miliar dipotong menjadi hanya 58 miliar. Untuk percetakan, souvenir dan yang lain-lain dari 97,39 miliar menjadi hanya 6,63, sisanya tinggal 6,63. Dan perjalanan dinas dari 1,526 triliun menjadi 789,7 miliar. Itu adalah yang kita lakukan sesuai dengan Inpres 1, di mana kita terus melakukan langkah efisiensi dengan diharapkan tidak akan mengurangi output dan outcome serta kinerja. Jadi kami tutup, pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, mohon untuk mendapatkan persetujuan bagi kami untuk efisiensi Kementerian Keuangan sebesar 8.991.815.007.000 rupiah. Di mana kalau kita lihat dari 5 program Kemenku yang waktu itu sudah kami presentasikan di Komisi 11, yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbenaran kekayaan negara dan risiko, dan dukungan manajemen. Total pagu anggaran yang waktu itu telah dibahas dan disetujui 53.195.389.273.000. Kami melakukan efisiensi 8.991.815.007.000 rupiah, di mana distribusi dari efisiensi seperti terlihat di dalam kolom di tengah. Untuk kebijakan fiskal 47,38
miliar dari 59,1 miliar, sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya 11,84 miliar. Ini seluruh kegiatan sekarang banyak akan diefisienkan melalui daring dan pembahasan. Untuk penerimaan negara, karena ini banyak enforcement harus di lapangan dan yang lain-lain, 2,386 triliun, diefisienkan 716 miliar 17.119.000, sehingga untuk program pengelolaan penerimaan negara menjadi 1.670 miliar 441.082.000. Untuk program belanja negara yang tadinya 45,45 miliar, efisiensinya juga sangat dalam, 37,18 menjadi hanya 8,272 miliar rupiah. Untuk pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara dan risiko dari 238,139 miliar, efisiensinya 137,784 miliar, sehingga setelah alokasi untuk program keempat menjadi hanya 100,355 miliar rupiah. Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang mungkin tidak terkena tadi, tapi beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini. Dari 50,466 triliun, efisiensinya 8,053 triliun, sehingga Dukman menjadi 42,412 triliun rupiah. Dengan demikian, pimpinan dan para anggota Dewan Komisi 11 yang kami hormati, kami mohon persetujuan dari Komisi 11 pagu anggaran Kemenku yang tadinya 53 triliun 195 miliar 389 juta 273.000, efisiensinya 8 triliun 991 miliar 815 juta 7.000 rupiah, sehingga anggaran Kemenku 2025 menjadi 44 triliun 203 miliar 574 juta 266.000 rupiah. Demikian pimpinan yang bisa kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menteri Keuangan Republik Indonesia atas penjelasan terkait dengan APBN di BA15 dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Saya serahkan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk bertanya. Yang lain, Pak. Silakan Pak Didi atau Pak Rio. Perintahnya dari Ketua. Siap Pak, kalau Poksi, Pak. Pak Kapoksi sudah perintah, saya siap laksanakan aja Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pimpinan dan teman-teman di Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri Sri Mulyani dan jajaran yang berbahagia yang saya banggakan semuanya. Jadi kalau saya mendengarkan paparan dan semua yang dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, bahwasanya semuanya sangat clear dan jelas, kita semua adalah mengikuti impres yang disampaikan oleh Kepala Negara kita, Kepala Pemerintahan Bapak Prabowo. Jadi kalau saya melihat segala efisiensi dan segala arahan itu tidak hanya ada di Kementerian Keuangan saja, tetapi ada di kementerian dan lembaga yang lain. Tentunya efisiensi ini kami dan kita semua berharap bahwa efisiensi ini tidak merubah dan tidak mengurangi atas kualitas dan atas apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu mendukung asta-cita program dari pemerintahan Pak Prabowo. Karena memang semua akan terdampak, bahwa efisiensi itu ibaratnya ya kita prihatin lah
Sama-sama kita prihatin melihat rakyat kita yang harus kita perhatikan, bukan hanya di Kementerian Keuangan saja, tentu yang lain semua ikut prihatin. Tetapi bagaimana dengan efisiensi ini kita bisa membuat inovasi, kita bisa mengoptimalisasi, kemudian kita bisa berimprovisasi tanpa mengurangi kualitas dan perbaikan kita terhadap dukungan kepada pemerintah. Yang pertama itu. Yang kedua, kami berharap bahwa efisiensi ini bisa dimaksimalkan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Saya gambarkan bahwa kepentingan rakyat yang berdampak langsung seperti misalnya bantuan terhadap rakyat secara langsung, kemudian berbentuk PKH, kemudian berbentuk program pendidikan, kemudian berbentuk orang miskin yang harus kita support. Kalau bisa itu jangan ada yang dipotong dan dipangkas, karena memang itu yang kita harapkan sebagai dampak langsung terhadap masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Selanjutnya, dari anggaran Kementerian Keuangan ini, saya yakin bahwa Kementerian Keuangan bisa memberikan contoh dan bisa memberikan tauladan yang baik kepada kementerian yang lain. Atas efisiensi ini, Kementerian Keuangan pun juga dipotong. Sehingga kalau Kementerian Keuangan juga dipotong, yang lain dipotong, saya pikir oke, nggak ada masalah dan fair. Sekali lagi yang penting untuk kepentingan rakyat dan masyarakat. Satu hal lagi, saya berharap bahwa pemotongan ini juga berlaku efisiensi kepada semua kementerian dan lembaga. Jangan sampai satu kementerian itu dipotong dan diefisiensikan, tetapi di lembaga atau kementerian yang lain itu tidak. Nah, alasan dan persoalannya harus fair, sehingga tidak terjadi pertanyaan dan tidak terjadi gelombang dari masyarakat di bawah. Oh, ini kementerian ini dipotong efisiensi, tetapi yang lain tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Jadi seolah-olah tidak fair di dalam persoalan ini. Terus yang terakhir intinya ya kami sepakat bahwa efisiensi ini dilakukan, yang penting kembali kepada masyarakat dan kembali kepada rakyat yang lebih membutuhkan. Saya rasa itu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari fraksi Partai Golkar, silakan Pak Muhyiddin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 11 yang saya hormati, Ibu Menteri, Bapak-Bapak Wakil Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati. Pertama-tama, saya terima kasih Bu, paparannya tadi sudah cukup jelas sekali bahwa yang sudah dilakukan efisiensi itu sesuai dengan Impres 1 tahun 2025 tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Sasarannya adalah efisiensi yang memang tentu bisa dilakukan, dan harapan kita tentunya bahwa apa yang dicita-citakan oleh Presiden Pak Prabowo, bahwa efisiensi ini bertujuan untuk mendukung asa kita dan program prioritas utama, 4 program prioritas utama itu. Jadi kalau sudah lihat bahwa memang sudah sesuai dan semua jalan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah apa yang dikira-kitakan untuk memakmurkan rakyat kita ini bisa kita capai dan mensejahterakan rakyat kita, khususnya masyarakat kecil. Saya kira itu yang selalu didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden, bahwa tidak ada satupun masyarakat kita yang diharapkan kelaparan, sakit. Oleh secara dini harus dilakukan pendeteksian sesuai dengan amanat itu. Saya kira prinsip daripada fraksi Partai Golkar ini setuju, Ketua.
Saya kira sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi PDU sudah setuju, Golkar sudah setuju Bu Menteri. Berikutnya silakan Gerindra. Mungkin nggak? Ini izin kolektif sebenarnya. Nah, ini Gerindra setuju. Terima kasih pimpinan, hormat pimpinan dan anggota Komisi 11, Ibu Menteri, Pak Wamen, dan juga para dirjen. Situasi sekarang ini memang semuanya sedang berbicara mengenai masalah efisiensi dan semua mata tertuju kepada Kementerian Keuangan karena dianggap Kementerian Keuangan lah yang melakukan efisiensi ini, begitu kan. Jadi ini kan dengan adanya hari ini Kementerian Keuangan di Komisi 11 dengan memberikan paparan yang juga efisiensi juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini adalah merupakan satu hal masyarakat juga menilai bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara yang mungkin bisa memberikan contoh bahwa ini memang juga ada pemotongan yang dilakukan dan efisiensi dilakukan. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan daripada penerapan daripada kebijakan ini, saya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian ini saya kira sudah memberikan satu gambaran bahwa ini adalah efisiensi yang dilakukan untuk belanja barang dan belanja modal, tidak menyentuh kepada belanja pegawai. Nah ini sehingga pelayanan kepada publik pun tidak akan terpengaruh dalam hal ini. Dan karena melihat karena Kementerian Keuangan ini banyak juga pelayanan-pelayanan publik dan kami mengingatkan juga jangan sampai pelayanan publik ini terganggu sehingga ini akan membuat satu benchmark bahwa Kementerian Keuangannya terganggu sehingga kementerian yang lain juga mungkin merasa bahwa ini pemotongan juga bisa diganggu. Jadi ini kan bukan pemotongan efisiensi, mohon maaf. Jadi saya kira apa yang disampaikan ini pada prinsipnya kita dalam hal ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi sehingga apa yang dilakukan dari hasil efisiensi ini bisa dipakai untuk program-program yang memang pro rakyat. Jadi ini adalah sikap kami bahwa kami mendukung dengan efisiensi dan apalagi dengan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kami memberikan sama-sama kita harus menjaga ini tetap dengan pelayanan publik yang akan optimal. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiyati. Berikutnya dari fraksi Nasdem, Pak Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Jadi tentunya kami dari Partai Nasdem juga sepakat dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh teman-teman tadi terkait efisiensi anggaran, karena efisiensi anggaran ini merupakan satu langkah yang cukup baik, cukup bagus, dan apa yang menjadi perintah Pak Presiden juga kita harus atensi betul bagaimana itu bisa terlaksana dengan baik. Namun kami memberikan sedikit masukan Bu terkait efisiensi yang sebesar kurang lebih hampir 9 triliun ini merupakan satu terobosan dan langkah positif yang bagus, tapi ini mesti nanti juga diimbangi dengan pengawasan yang ketat Bu supaya tidak mengganggu efektivitas pelayanan publik seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Kemudian transformasi ke digital dan penerapan NWOW ini juga harus dikawal juga agar benar-benar meningkatkan efisiensi dan justru tidak menambah kompleksitas birokrasi atau menjadi celah pemborosan baru. Kemudian ini juga perlu strategi komunikasi dan pelibatan pegawai Bu dalam menjalankan efisiensi ini agar kebijakan ini juga tidak berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan SDM Bu di Kementerian Keuangan. Kemudian kami juga tetap berpesan kepada Kementerian Keuangan agar penerimaan negara juga tetap harus menjadi sebuah prioritas dengan fokus pada optimalisasi pajak dan pengawasan di bea cukai. Jadi bukan hanya mengandalkan pemangkasan belanja Bu. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme monitoring dan evaluasi. Jadi artinya apapun kebijakan efisiensi ini agar berjalan dengan baik, transparan, mesti dilakukan sebuah monitoring dan evaluasi.
sehingga ini nanti dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada DPR Komisi 11. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi PKB, Pak Bertu. Karena cuma ada Bapak, Pak. Nggak ada yang lain. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, Bapak Wakil Menteri Keuangan beserta jajaran semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya pahami tentang efisiensi ini adalah meningkatkan efektivitas anggaran. Jadi yang anggarannya tanpa mengurangi tujuan, Pak. Tapi yang saya baca secara detail ini tadi Bu Menteri, seperti halnya yang di paparan Bu Menteri, ada biaya pemeliharaan salah satu contohnya, Bu. Biaya pemeliharaan infrastruktur misalnya, ada ini gedung Kementerian Keuangan, dana pemeliharaannya dikurangin misalnya Bu Menteri. Saya khawatir liftnya nggak jalan nanti Bu Menteri kalau nggak dipelihara. Saya kira perlu juga ini anggaran ini apakah dipotong, apakah perlu direview, bisa direview ulang, itu Bu yang ingin saya pertanyakan, seperti itu saja. Saya kira maksud dan tujuan dari Inpres itu sangat kita hargai Bu, dan saya kira itulah bagaimana kita menjalankan APBN kita secara efektif dan hasil yang tetap lebih baik. Saya kira demikian saja pimpinan, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Pimpinan, teman-teman sekalian, Bu Menteri, Pak Wamen, dan rekan-rekan dari Kemenko. Pelaksanaan kebijakan efisien Kementerian Keuangan, saya punya keyakinan sebesar-besarnya bahwa dengan matang bahwa semua yang efisiensi itu tidak akan mengganggu dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Tidak akan mengganggu dari outcome-nya Kementerian Keuangan, ya. Dan tentu ini sudah dipertimbangkan dengan matang, dan saya rasa kita nanti pelaksanaannya bisa dengan lancar. Cuman ada satu titik pesan saja, ya. Tetap ini kan ada juga nih belanja perjalanan dinas, kata seperti itu. Bahkan ada tidak termasuk belanja pegawai. Nah ini titip ya. Tapi sudah tidak termasuk, jadi udah aman lah. Jangan sampai mengurangi semangat ya tantangan dari teman-teman pegawai di Kementerian Keuangan, karena tantangan penerimaan negara juga cukup menantang, pengelolaan keuangan negara cukup menantang ya Bu Menteri. Jadi tetap kesejahteraan pegawai harus tetap terjaga, tapi sini sudah tidak termasuk, saya senang sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, outcome dan target-target serta tupoksinya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Eki. Berikutnya dari Partai Amanat Nasional, silakan Ibu Andi Juliani Paris. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Menteri dan Wakil Menteri, juga Pak Anggito, selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar. Sayang kami nggak bisa hadir ya, sudah direncanakan. Jadi pertama stressing pointnya efisiensi. Berarti sebelumnya ada yang tidak efisien. Ya kan logikanya begitu. Nah kemudian menarik dari apa yang dipaparkan oleh Bu Menteri di halaman 5 dari 2019 kemudian 2025 terus diperbandingkan ketika COVID, baik untuk total belanja birokrasi sampai dengan perjalanan dinas. Jadi begini Bu, efisiensi ini kan merubah budaya organisasi. Jadi merubah budaya organisasi dari birokrasi yang selama ini dianggap tidak efisien, dan diharapkan budaya organisasi dari birokrasi ini menjadi efisien. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya kalau kita lihat di halaman 5, saya ingin bertanya Bu, bagaimana skenario untuk 2026? Bukan lagi dengan biaya, dengan alasan efisiensi, tapi dengan perbaikan budaya organisasi ini. Jadi sebenarnya kan bisa
artinya perubahan budaya organisasi untuk skenario di 2026 menjadi lebih efisien dengan tidak mengurangi output atau kinerja atau performance dari seluruh lembaga. Jadi harapan saya seperti itu Bu, untuk 2026 artinya kita bisa efisien walaupun tidak ada impres yang dikeluarkan oleh Presiden, tapi tahun ini adalah tahun di mana kita sedang berupaya merubah budaya organisasi birokrasi itu sendiri. Jadi ini simulasinya dan mudah-mudahan 2026 menjadi efisien, lebih efisien, tetap dengan catatan performance dari tujuan-tujuan pelayanan publik dan lain-lainnya tercapai. Jadi mungkin perlu didiskusikan di Kementerian Keuangan nanti untuk skema di 2026 seperti apa untuk efisiensinya, tetapi dengan catatan tadi ini merubah budaya organisasi. Kedua, Bu, saya ingin dapat penjelasan bagaimana perhitungan efisiensi di masing-masing kementerian teknis. Apakah Kementerian Keuangan hanya sekedar kamu dapat segini, kementerian ini dapat segini, kementerian ini dapat segini, ataukah ada hal-hal yang didiskusikan memang betul terkait dengan Astacita, tapi ada berapa pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian, misalnya beasiswa atau PKH atau konversi gas nelayan petani, nelayan dan petani, bantuan pasang baru listrik, listdes. Ini kan sebenarnya harusnya dihitung. Jadi bukan sekedar saya nggak tahu apakah Kementerian Keuangan hanya kementerian ini dapat sekian tanpa ada diskusi yang lebih detail terkait dengan capaian. Mohon maaf, kita lagi membicarakan Menteri Keuangan, Bu. Enggak ya, ini contohnya caranya Pak, caranya memotongnya seperti itu. Ini untuk kedepannya. Ketiga Pak, tiga Bu, terkait dengan pengurangan atau penerimaan negara kita harapkan lebih tinggi ya, target Pak Prabowo 8%. Nah, apakah strategi Kemenku agar efisiensi ini tidak menghambat khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam mencapai target penerimaan negara? Ini ada dua Direktorat Jenderal ini yang perlu mendapatkan perhatian karena diberi target terkait juga dengan penerimaan negara. Dan tentunya diharapkan pengurangan pegawai ini juga atau pembatasan perjalanan dinas di dua Direktorat Jenderal itu di Bea Cukai dan Pajak diharapkan tetap optimal. Nah, apakah dengan pengurangan ini menjadi kurang optimal atau ada skenario sehingga penerimaan tetap bisa optimal? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya dari Partai Demokrat, Fatih. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 beserta pimpinan dan seluruh anggota, Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran, Bapak Wakil Menteri, Dirjen. Kementerian Keuangan, efisiensi yang sudah diterapkan sejak masa pandemi COVID ini sudah baik dan sekarang lebih agresif lagi. Secara angka, efisiensi yang diterangkan oleh Ibu tadi, belanja birokrasi 2,3 triliun versus 900 miliar ini luar biasa impresif. Namun jangan sampai menurunkan performance Kementerian Keuangan, Bu, khususnya dari sisi penerimaan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.